Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tutorial bab 7 tentang teknik pengintegralan dan kita akan bahas nomor 7. Topiknya adalah substitusi trigonometri. Jadi gunakan substitusi trigonometri untuk menentukan integral-integral berikut. Jadi ada 4, A sampai D kita diberikan soalnya seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengerjakan yang A. Integral dari akar 2 minus X kuadrat dx. Oke, kalau ada substitusi trigonometri, kalau kita punya bentuk A kuadrat minus X kuadrat, kita substitusi substitusinya adalah X itu sama dengan A sin theta. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A kuadrat minus X kuadrat, jadi tandanya minus, kita pakai sin. Kalau ini kan tandanya minus ya, 2 minus X kuadrat. Jadi akar 2 minus X kuadrat, tandanya minus, kita pakai substitusi sin. Gimana caranya? Ya, X-nya itu sama dengan, ini A kuadratnya kan 2, berarti A-nya adalah akar 2 ya. Akar 2 sin theta. Gitu. Nah, dari sini kita bisa turunkan dx ya. Dx itu sama dengan akar 2 cos theta. D theta. Oke. Nah, kenapa ini bermanfaat? Kita nanti lihat ya. Yang di sini kita akan punya integral akar dari 2 dikurangi, yang ini adalah akar 2 sin theta. Oke. Dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Lalu dx-nya itu adalah akar 2 cos theta d theta. Oke, kita coba lakukan manipulasi. Yang ini akar 2 dikurangi, yang ini jadi 2 sin kuadrat theta. Yang di luar kita masih biarkan aja akar 2 cos theta d theta. Oke. Yang ini duanya bisa kita keluarkan ya. Akar 2, yang ini 1 minus sin kuadrat theta. Lalu dikali akar 2 cos theta d theta. Oke. Nah, sekarang 1 minus sin kuadrat itu adalah cos kuadrat kan ya, karena dari identitas Pythagoras. Jadi kita akan punya integral akar 2 cos kuadrat theta lalu dikali akar 2 cos theta d theta. Yang ini kita bisa pisahkan jadi akar 2 dikali cos theta lalu dikali akar 2 cos theta d. Kita bisa lanjutin di sini kali ya. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2, lalu cos kuadrat theta d theta. Karena kita mau mengintegralkan cos kuadrat theta, kita bisa pakai identitas ini ya, identitas double angle formula, yaitu cos kuadrat theta itu sama dengan setengah ditambah setengah cos 2 theta. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai integral 2 dikali setengah ditambah setengah cos 2 theta.
d theta ya. Sekarang ini berarti integral kita sebarkan si 2-nya. 1 ditambah cos 2 theta d theta. Yang satunya akan jadi theta. Lalu yang ini akan jadi setengah sin 2 theta ya. Sin 2 theta ditambah suatu konstanta. Gitu. Ingat lagi bahwa sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Oke, dari situ kita bisa dapat ini adalah theta, lalu setengah sama 2-nya kan hilang kan ya. Tinggal sin theta dikali cos theta plus konstan. Cuman kita harus menyatakan ini dalam X, bukan dalam theta. Oke, sejauh ini kita sudah dapat ini, ya kan? Sekarang kita harus menyatakan ini dalam X. Yang ini, karena X kita sama dengan akar 2 sin theta, atau sin theta, itu sama dengan X dibagi akar 2. Itu ya. Sin tetanya kan X dibagi akar 2. Atau tetanya sama dengan aksin ya. Aksin atau sin inverse dari X per akar 2. Jadi untuk tetanya kita udah dapat ya. Tetanya udah dapat, yaitu aksin X dibagi akar 2. Lalu ditambah sin theta. Sin tetanya kita juga udah tahu itu adalah X dibagi akar. Yang kita belum tahu adalah cos theta. Nah, gimana caranya mengetahui cos theta dari sin theta? Kita gambarkan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Karena di sini theta, sin itu adalah depan dibagi miring. Berarti ini adalah X dan di sini adalah akar 2. Yang berarti kan sisi sampingnya kita bisa hitung pakai Pitagoras ya. Yaitu akar 2 minus X kuadrat. Gitu. Nah, cos-nya itu apa? Cos itu adalah samping dibagi miring. Karena samping dibagi miringnya adalah ini ya, akar. Udah kita tuliskan dulu ya. Yang atas jadi akar 2 minus X kuadrat. Lalu yang bawah dibagi akar 2. Jadi ini cos-nya adalah begitu ya. Karena cos adalah sampingnya ini lalu dibagi miring. Miringnya adalah akar 2. Ditambah suatu konstan. Oke, kita bisa sederhanakan itu. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Berarti kita punya aksin X per akar 2. Lalu ditambah X per 2. Akar dari 2 minus X kuadrat. Lalu ditambah konstan. Ini adalah jawaban untuk yang A. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang B. Tadi ya kita pakai note lagi. Kalau bentuknya A kuadrat minus X kuadrat, kita substitusi ini adalah sin ya. X sama dengan sin theta. Oke, ya udah kita kumpulkan apa yang bisa kita dapat dari sini. Kalau kita misalkan X sama dengan sin theta, oke, yang berarti dx-nya itu adalah, ini X-nya adalah A sin theta ya. Karena di sini ada 16, berarti X kita adalah 4 sin theta. Jadi dx-nya adalah 4 cos theta. D theta. Oke, kita masukkan aja substitusinya. Jadi kita akan punya integral X kuadrat
kita langsung kuadratin aja, berarti 16 sin kuadrat ya. 16 sin kuadrat X, lalu dibagi akar 16 dikurangi 16 sin kuadrat X. Ini yang bawahnya. Lalu dikalikan dx. Dx-nya adalah 4 cos theta, lalu d theta. Oke, sekarang kita integralkan, atau kita sederhanakan yang bawah ya. Ini adalah 16 sin kuadrat X dibagi akar 16-nya bisa kita keluarin. Lalu yang bawahnya jadi 1 minus minus sin ya. Minus sin kuadrat X. Lalu ini dikali 4 cos. Oh, ini theta ya, bukan X ya. Sorry, ini semua dalam theta. Ini semua dalam theta. Sin theta. Ini sin kuadrat theta, 4 cos theta d theta. Oke. Nah, 1 minus sin kuadrat ini itu adalah cos kuadrat ya. Cos kuadrat theta. Atau kalau kita gini kan, integral 16 sin kuadrat theta, ini akar 16 cos kuadrat theta. Jadi kalau kita akar, akan jadi 4 cos theta. 4 cos theta yang dikalikan dengan 4 cos theta d theta. Kita bisa coret 4 cos theta aja ya. Dan ini akan jadi integral 16 sin kuadrat theta d theta. Oke, yang harusnya cukup mudah untuk dilakukan pengintegralan karena sin kuadrat theta itu adalah setengah minus setengah cos 2 theta ya. Jadi kita ini bisa dijadikan 16 dikali ini semua ya. Langsung aja saya sebar ya. 16 kali setengah itu adalah 8. Lalu dikurangi 16 kali setengah juga 8 cos 2 theta d theta. Oke, ini kalau kita integralkan, saya akan dapat 8 theta minus yang ini jadi 4 sin 2 theta ya. Ditambah suatu konstanta. Lalu kita punya catatan lagi bahwa sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi yang sini, ini kita bisa jadikan 8 theta minus 8 sin theta cos theta ditambah konstan. Oke, penuh, saya mau ganti slide. Oke, selanjutnya kita tinggal mengubah dari theta ke X ya. Karena X sama dengan 4 sin theta itu sama dengan X per 4. Nah, tapi theta kan berarti sin-nya bisa kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi arc sin X per 4. Gitu. Jadi kita tinggal masukkan aja, ini 8 theta. Theta berarti arc sin X per 4. Lalu ditambah 8 sin theta. Sin tetanya adalah X per 4. Oke. Kalau sin tetanya X per 4, kita bisa menghitung cos theta pakai segitiga siku-siku ya. Ini tetanya. Lalu X itu adalah depan dibagi samping. X per 4. Berarti sisi depan dibagi miring. X per 4. Sisi sampingnya adalah ini ya. 4 kuadrat dikurangi X kuadrat di akar. Berarti 16 dikurangi X kuadrat. Di sini cos itu adalah samping dibagi miring. Berarti
akan dapat 16 minus X kuadrat dibagi 4 ditambah konstan. Oke, ini 4-nya kecoret, ini akan jadi 2, berarti hasil akhirnya akan jadi 8 aksin X per 4, lalu ditambah yang ini 2 per 4 ya, berarti 2 per 4 itu adalah setengah, akar 16 minus X kuadrat, ditambah suatu konstanta. Gitu. Jadi demikian untuk soal yang B. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke yang C. Nah, sekarang kita punya integral X pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah 4. Sekarang kalau bentuknya A kuadrat ditambah X kuadrat, itu atau X kuadrat tambah A kuadrat sama aja. Kita substitusinya adalah itu adalah X sama dengan A tangent theta. Nah, karena ini adalah X kuadrat plus 4, berarti A-nya kan 2 ya, karena 2 kuadrat kan 4. Oke, berarti kita substitusi X kita itu adalah 2 tan theta. Kalau X kita 2 tan theta, dx kita adalah 2 secant kuadrat theta. Oke, kita lanjut. Kita masukkan apa yang kita punya ke sini kan ya. Berarti kita akan punya ini integral X pangkat 3. X-nya adalah 2 tan theta. Berarti kita pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dan tan pangkat 3 theta. Lalu dibagi yang bawah ya, akar X kuadrat. Yang ini akan jadi 4 tan kuadrat theta ditambah 4. Lalu dx-nya akan jadi 2 secant kuadrat theta. Ini jangan lupa ada d theta ya. Jadi kita punya 2 secant kuadrat theta d theta. Oke, yang bawah bisa kita keluarkan ya. Ini berarti 4 tan kuadrat theta plus 1. Oke, lalu ingat bahwa tan kuadrat theta plus 1 itu sama dengan secant kuadrat theta. Oke, berarti kita bisa gantikan si ini jadi secant kuadrat theta. Oke, secant kuadrat theta. Lalu kalau di akar akan jadi 2 secant theta ya. Akan jadi 2 secant theta. Nah, akan punya 2 secant theta. Nah, ini secant theta-nya bisa kita coret di sini ya. Nah, di sini kita bisa yang ini kecoret jadi 4. 4 kali 2 ini adalah 8 ya. 8 tan pangkat 3 theta. Lalu yang ini secant theta. D theta ya. Oke, untuk menghitung ini saya mau pisahkan ya. 8 tan kuadrat theta dikali tan theta secant theta. D theta. Oke, saya mau lakukan substitusi lagi. Kali ini T ya. T sama dengan T sama dengan secant theta. T sama dengan secant theta. Nah, kalau T-nya secant theta, dt kita itu adalah tan theta secant theta d theta. Tuh. Nah, yang ini adalah dt.
Sedangkan tan kuadrat, ingat tan kuadrat itu adalah sekan kuadrat minus 1. Itu ya. Karena itu adalah, ini adalah sama dengan sekan kuadrat theta minus 1. Jadi integral kita, ini kita bisa berubah jadi integral 8 sekan kuadrat. Sekan kuadratnya kita misalkan jadi T, yang ini jadi T kuadrat, lalu minus 1, dan ini terakhir adalah dt. Oke, perjalanan masih panjang. Ini berarti integral 8t kuadrat dikurangi 8 dt yang akan jadi 8/3 t pangkat 3 dikurangi 8t ditambah sebuah konstan. Oke. Nah, PR kita adalah tinggal menjadikan T ini kembali ke X. Tapi ini masih panjang, jadi saya mau hapus papanya. Oke, so far kita sudah dapat ini. Kita bisa kembalikan dari T ke bentuk theta, berarti 8/3. T-nya tadi adalah sekan theta. Sekan pangkat 3 dari theta minus 8 sekan theta ditambah suatu konstanta. Oke, nah tapi kita harus cari nih value-nya sekan theta. Cuman kita taunya adalah tan theta. Oke, kita hapus-hapus dulu yang ini. Oke, kita taunya adalah tan theta. Tan itu adalah X/2 ya. Tan theta sama dengan X/2. Kalau kita gambarkan jadi segitiga siku-siku, tan theta itu adalah depan dibagi samping, berarti depannya X dan belakangnya 2. Kalau gitu sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah X kuadrat ditambah 4. Oke, sekan itu adalah seperkos. Kalau kos itu samping dibagi miring, berarti sekan itu adalah miring dibagi samping. Yang berarti sekan theta itu sama dengan miringnya akar X kuadrat plus 4 dibagi samping. Sampingnya 2 ya. 2. Berarti kita punya yang ini 8/3. Lalu sekan pangkat 3, berarti ini dipangkatin 3. Yang atas jadi akar X kuadrat plus 4 pangkat 3. Yang bawah 2 ya. 2 dipangkatin 3 jadi 8. Lalu yang ini minus 8 ya, sekan theta kita tulis aja apa adanya. Akar X kuadrat plus 4 dibagi 2. Ini ditambah konstanta. Yang ini dicoret. Kita akan punya 1/3 akar X kuadrat ditambah 4. Yang ini pangkat 3. Terus yang ini dikurangi 4 akar X kuadrat plus 4 ditambah konstan. Ini adalah jawaban untuk yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Integral dari 3 sampai 6 akar X kuadrat minus 9 dibagi X dx. Oke, kita punya catatan dulu. Note. Kalau kita punya bentuk X kuadrat dikurangi A kuadrat, maka substitusi kita akan jadi X sama dengan A sekan theta. Untuk kasus kita, A kuadratnya kan 9, berarti si A-nya 3 ya. Oke, kita coba X-nya sama dengan 3 sekan theta. Tapi itu berarti dx-nya sama dengan 3 tan theta sekan theta. D theta. Oke. Sekarang untuk batasnya, kalau X-nya sama dengan 3, itu berarti sekan theta-nya adalah 3/3.
Sekan theta sama dengan 3/3 atau sekan tetanya sama dengan 1. Sekan itu adalah seperkos. Seperkos yang nilainya 1 itu cos berapa? Cos 0 derajat ya, atau 0 radian. Berarti tetanya itu sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau X-nya sama dengan 6, berarti sekan tetanya sama dengan 6 dibagi 3, 2. Seperkosnya harus sama dengan 2, berarti kosnya harus setengah. Kos berapa yang hasilnya setengah? Kos yang hasilnya setengah itu adalah 30 derajat ya. 30 derajat gitu. Kos yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat. Berarti tetanya adalah pi per 3 ya. Oke, sekarang kita udah punya semua bagiannya, kita tinggal masukkan aja ya. Ini berarti integral dari 0 sampai pi per 3. Lalu yang atas, ini akar X kuadrat. X kuadratnya akan jadi 9 sekan kuadrat theta. Cuman mau saya keluarin aja 9-nya, berarti ini adalah 9 sekan kuadrat theta minus 1. Terus dibagi X. X-nya adalah 3 sekan theta. Lalu dikalikan dengan dx. Dx-nya adalah 3 tan theta sekan theta d theta. Oke. Nah, bagian ini sekan kuadrat theta minus 1 itu sama dengan tan kuadrat theta. Ya, jadi si ini yang di dalam kurung ini itu adalah tan kuadrat theta. Kalau kita keluarkan atau kita operasikan si akarnya, kita akan dapat 3 sekan, bukan sekan ya, 3 tan kuadrat di akar jadi tan theta. Tan theta. Lalu yang ini 3 sekan theta, 3-nya habis sama ini, sekannya habis sama ini. Lalu ini tinggal tan theta dikali tan theta. Berarti kita akan punya tan kuadrat theta d theta. Oke. Selanjutnya kita bisa ubah tan kuadrat, harus kita ubah dalam bentuk sekan. Pi per 3. Lalu yang ini 3. Tan itu adalah sekan kuadrat theta minus 1. Berarti kita bisa langsung aja, ini adalah 3 sekan kuadrat theta minus 3 ya, minus 3 d theta. Oke, yang ini kita akan punya integralnya. Integral sekan kuadrat itu adalah tan ya. Berarti saya akan punya 3 tan theta. Lalu dikurangi 3 theta. Batasnya adalah dari 0 sampai pi per 3. Oke, tinggal masukkan batasnya. Oke, 3 tan pi per 3. Tan pi per 3 itu adalah akar 3 ya. Berarti kita akan punya 3 akar 3. Lalu dikurangi yang ini jadi pi, karena 3 theta ya. Tetanya pi per 3, berarti per 3 sama 3-nya kecoret ya. Minus pi. Lalu dikurangi 3 kali 0, 0. Dikurangi, ditambah 0 juga ya. Jadi kita akan punya 3 akar 3 dikurangi pi. Ini adalah jawaban akhirnya. Oke, semoga ini benar. Ya. Tapi intinya saya sepertinya tidak membuat kesalahan di sini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.